Halo semuanya, masih tetap semangat ya belajarnya. Ini adalah materi terakhir di kinematika ya, yaitu bagian yang E adalah gerak melingkar beraturan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu adalah ya gerak berarti lintasannya bentuknya lingkaran ya. Lintasan bentuknya lingkaran, oke? Bentuk lingkaran. Nah, jadi di situ tuh contohnya tuh kan kayak kipas angin, terus gerak sepeda, roda sepeda. Berarti kan sebenarnya kan udah sering ya dilihat di apa? Di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di gerak melingkar ini nanti juga kita akan belajar ada dua jenis, ada GMB dan GMBB ya. Mirip kayak apa? Kayak GLB dan GLBB. Kalau ini gerak melingkar beraturan, GMBB gerak melingkar berubah beraturan. Nah, tapi sekarang sih yang lebih spesifiknya itu kita bahasnya di GMB aja ya, gerak melingkar beraturan aja, oke? Mungkin apa namanya GMBB belum lagi ya kayaknya. Nah, jadi kita itu spesifiknya ke GMBB saja, oke? Nah, jadi atau kalau mau kita bahas GMBB juga boleh nanti. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu GMB ya, gerak melingkar beraturan. Nah, jadi gerak melingkar beraturan itu yang pertama kita membahasnya adalah tentang yang A, bagian yang A, bagian pertamanya, besaran-besarannya ya. Yang pertama itu besaran pada gerak melingkar, yaitu kita bahas periode. Nah, periode dan frekuensi ya. Nah, sebenarnya ini udah pernah belajar di SMP, di mana kalau periode itu kan lambangnya T. Berarti rumus dari T itu adalah T sama dengan T per N ya. Nah, kayak rumus apa di SMP kita belajar titin ya cara ingatnya. Waktu, jadi T itu adalah periode, lambangnya adalah sekon, satuannya ya, T juga itu waktu, satunya juga sekon, N itu adalah banyak putaran ya, banyak putaran, oke? Kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah lambangnya F, berarti F sama dengan kebalikannya ya, N per T. Kalau disingkat yaitu Fanta ya, N per T. Jadi F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu satunya adalah Hz ya, Hz gitu. Nah, selebihnya sama ya, N itu banyak getaran dan T itu waktu. Atau bisa juga periode itu rumusnya adalah 1/F ya, boleh juga. Nah, tergantung nanti yang diketahui ya. Atau juga bisa frekuensi dibalikin 1/T. Dah, oke? Nah, itu adalah besaran periode dan frekuensi. Kita lanjut ya. Nah, yang berapa lagi? Yang kedua, itu ada nanti kita belajar tentang di gerak melingkar, itu contohnya kayak gini ya. Nah, jadi yang keduanya itu kita bahas yaitu perpindahan linier dan perpindahan sudut ya. Nah, perpindahan sudut. Karena di sini gerak melingkar berarti ada sudut kan. Jadi kalau linier itu berarti yang bergerak yang bergerak lurusnya gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak gini. Ini kan gerak melingkar nih. Misalnya ini gerak melingkar. Kemudian kan benda itu misalnya dia berputar dari sini, kemudian dia atau misalnya dari sini juga boleh. Nah, dia kan bergerak tuh dari A ke titik B. Berarti kan dari A ke titik B, berarti kan ada jaraknya di sini kan. Nah, jadi ini ada sudut, ada theta. Nah, berarti untuk kalau misalnya kita menghubungkan antara perpindahan linier dan perpindahan sudut, itu kita menggunakan persamaan delta theta sama dengan delta x per jari-jari. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini, delta theta itu adalah perpindahan sudut. Oke. Kemudian delta x itu adalah perpindahan linier. Satuannya meter. Kemudian R adalah jari-jari. Oke.
Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian selain itu, kalau misalnya kita lihat ya, nah ada juga di beberapa buku ya yang dibuatnya rumus apa namanya tuh del theta itu bisa juga diganti theta sama dengan S per R. Atau bisa juga S sama dengan theta kali R. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada juga di beberapa buku yang buatnya kayak gitu. S sama dengan theta dikali R. Berarti S itu adalah sama dengan perpindahan yang sudah ditempuh. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, theta itu, ya, theta ini bisa juga kita ganti dengan persamaan theta itu menjadi omega dikali dengan T, ya. Omega dikali dengan T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, ya. Satuannya adalah radian per sekon. Nah, terus, oke, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Silakan adik dicatat aja ini dulu, oke? Nah, kita bahas bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga itu adalah tentang kecepatan linier dan kemana dan ini? Dan kecepatan sudut. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kecepatan linier itu lambangnya adalah V ya. Nah, ini lambangnya adalah V. Sedangkan kecepatan sudut itu lambangnya adalah omega. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Tadi nanti kita hubungkan juga. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama itu kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa? Omega. Jadi radian per sekon ya satuannya. Nah, kecepatan sudut itu kan omega. Nah, kalau kita hubungkan dengan periode dan frekuensi, dia bisa kita ganti jadi 2pi kali F gitu ya. 2pi kali F. Oke. Kemudian bisa juga omega itu kalau kita hubungkan dengan periode, berarti omega sama dengan 2pi per T ya. 2pi per T. Nah, oke. Nah, terus nanti kalau kita hubungkan ke theta ya. Nah, theta itu bisa juga dia menjadi rumusnya adalah omega kali T. Nah, gitu. Jadi omega kecepatan sudut dikali dengan ini radian. Nah, theta itu tadi kan bisa juga theta itu kan ada rumusnya tadi S per T kan. Kok S per T? S per R, sorry. S per R ya. Oh, nanti aja deh kita bahas itu ya di GMB. Kita belajar besaran-besarannya aja dulu ya. Nah, itu omega kan. Kemudian, kalau misalnya untuk kecepatan sudut itu lambangnya adalah V. V itu satuannya apa? Meter per sekon. Nah, berarti kalau kita hubungkan dengan omega, V itu adalah omega dikali R ya. Omega dikali dengan R. Nah, jadinya kalau kita ganti, omega itu bisa jadinya V sama dengan 2πf kali R, ya kan? Atau bisa juga V sama dengan 2pi per T kali dengan R, ya. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, jadi itu hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan, ini bukan kecepatan sudut ya, kecepatan linier. Kecepatan linier dengan kecepatan sudut dengan masing-masingnya ya. Jadi tadi ringkasannya kan udah tahu ya, omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan kecepatan linier adalah meter per sekon. Nah, silakan adik-adik catat ya di buku catatannya masing-masing. Berarti F itu tadi apa? Frekuensi kan, frekuensi, satuannya Hertz. Sedangkan T itu adalah periode, satuannya adalah sekon. Dan R itu adalah jari-jari ya. Satuannya adalah meter. Dan V itu adalah kecepatan linier meter per sekon. Oke? Paham ya? Nah, silakan dibuat di buku catatannya. Nah, kemudian kita lanjut bagian percepatan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, jadi V itu dia berubah-ubah terus arahnya nih. Nah, nanti kalau di sini berubah lagi dia ke sini, dia berarti V. Nanti kalau di sini berubah lagi dia ke sini V ya. Jadi apa namanya tuh dia berubah-ubah ya. Omega itu berarti kecepatan linier yang membuat dia berputar. Sedangkan sudut itu yang ini ya. Nah,
Sekarang kita lanjut bagian yang keempat lagi. Bagian yang keempat yaitu percepatan sentripetal. Nah, yang keempat itu adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ya. Nah, percepatan sentripetal itu lambangnya adalah AS, satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, percepatan sentripetal itu dia arahnya selalu menuju pusat lingkaran ya. Jadi kemanapun arah kecepatannya. Jadi, nah kayak gini, kemanapun arah V-nya ya, A-nya tetap menuju pusat lingkaran ya, berarti ke sini A. Jadi nanti kalau misalnya ke sini, V-nya berarti A-nya itu tetap menuju pusat lingkaran juga nih ke sini. Berarti ini AS ya, ini V kan. Oke, jadi itu konsepnya ya, kemanapun arahnya, dia tetap menuju pusat lingkaran. Nah, untuk rumusan dari percepatan sentripetal itu adalah AS sama dengan V kuadrat per R. Oke, AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, V itu adalah kecepatan linier kan? Kecepatan linier, satuannya meter per sekon, sedangkan R adalah jari-jari, satuannya adalah meter, dan AS itu adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan omega, itu AS itu menjadi omega kuadrat dikali dengan R, ya. Nah, itu hubungannya ya. Berarti omega itu adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Satunya apa? Radian per sekon. Oke? Paham ya? Nah, jadi sekarang kita lihat lagi besaran selanjutnya ya. Nah, yang kelima itu kita bahas adalah cara merubah apa ya, kecepatan sudut atau merubah sudut menjadi kecepatan sudut ya. Cara merubah apa ya? Cara merubah kecepatan sudut dan sudut gitu ya, dan sudut. Nah, kita bagi dua aja ya. Biar nggak bingung. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dulu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu kan lambangnya omega. Jadi misalnya dalam soal itu diketahui omeganya itu adalah 3 putaran per jam misalnya. Nah, ini harus kita ganti ke dalam radian per sekon, karena kan kita tahu omega itu kan radian per sekon ya, satuannya. Jadi harus kita rubah. Jadi, satu putaran itu ya, satu putaran itu sama dengan 2pi ya, 2pi radian. Berarti untuk 3 putaran, berarti jadinya 3 kali 2pi. Nah, karena dia dalam sekon, nah atau misalnya nggak usah di dalam sekon aja deh. Berarti 3 putaran per sekon, berarti jadinya dikalikan dengan 2pi, jadinya dapatnya itu adalah, ini rumus ya, satu putaran sama dengan 2 radian, jadinya ini adalah 6pi radian per sekon gitu ya. Jadi artinya radian itu dalam bentuk pi ya. Nah, putaran sama dengan satu lingkaran penuh gitu ya. Satu lingkaran penuh itu kan 2pi. Atau bisa juga RPM, misalnya omega sama dengan misalnya diketahui 5 RPM. Nah, RPM itu artinya adalah rotasi per menit ya. RPM itu maksudnya adalah rotasi per menit. Nah, kalau kita rubah ke dalam radian per sekon, berarti jadinya 5. Rotasi itu artinya satu putaran ya, berarti dikali 2pi per menit ke sekon itu adalah 60. Berarti jadinya coret-coret dapat 30. Coret-coret ini habis, ini 6. Berarti jadinya pi per 6 radian per sekon. Jadi artinya kalau misalnya merubah dalam radian berarti hanya dikali dengan 2pi. Tapi kalau misalnya merubahkan ke RPM berarti itu dikali dengan 2pi per 60. Ya, nih kan 2pi per 60. Nah, jadi itu bedanya ya. Kemudian untuk kecepatan sudut misalnya kan pi itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, untuk mencari nilai kecepatan sudut, nilai sudut itu misalnya dirubah dalam bentuk putaran atau radian, itu kita menggunakan persamaan berarti yang ditanya itu adalah theta per 360 sama dengan ya
sama dengan, berarti kita gunakan rumus X per 2pi putaran, ya. 2pi radian, sorry. 2pi radian. Oke. Jadi ini. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk putaran, berarti theta per 360 derajat sama dengan X per putaran, ya. X per 1 putaran gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kan misalnya 45 derajat. 45 derajat itu kalau kita ganti ke dalam radian, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Berarti 45 per 360 sama dengan X per 2pi radian. Berarti ini kan bisa dikali silang, berarti 360X sama dengan 90pi, ya kan? Berarti X sama dengan 90pi per 360. Berarti jadinya berapa? Coret berarti 1 per 4 pi radian. Berarti jadinya 45 derajat itu sama dengan 1 per 4 pi radian. Oke, jadi atau kalau misalnya dalam bentuk putaran berarti 45 itu berarti 45 per 360 sama dengan jadi X per 1 putaran, ya kan? X sama dengan 1 putaran, berarti jadinya kalau kita bagi ke sini jadinya 360X sama dengan 45 putaran, ya kan? Berarti X sama dengan 45 dibagi 360 putaran. Jadi dapatnya 1 per 8 putaran. Kayak gitu. Oke? Paham ya adik-adik? Nah, begitulah cara merubah dari sudut ke radian dan putaran. Jadi ini berfungsi sekali untuk nanti kita belajar ke contoh soal selanjutnya. Oke? Paham ya? Kalau paham, silahkan dicatat di dalam buku catatannya. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang keenam, yaitu tentang materi besaran pada GMB ya, GMB yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, untuk gerak melingkar beraturan, itu yang pertama, tadi kan kita udah bahas beberapa ya, kita review lagi ya. Jadi yang pertama itu kita bahas tadi ada theta. Theta itu berarti omega kali T, ya kan? Terus kalau misalnya kita ganti lagi, theta itu bisa jadi 2πf kali T, atau bisa juga 2pi per T kali T, ya kan? Terus yang kedua itu tadi ada V, kecepatan linier ya, V omega kali R kan, V sama dengan omega kali R. Nah, atau bisa juga omega sama dengan V per R, ya kan? Nah, jadi itu kita review lagi. Nah, yang udah mencatat, lihat lagi materinya ya. V itu apa, omega itu apa tadi. Nah, kemudian atau kita buat aja keterangannya. Berarti di sini keterangannya omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya apa? Radian per sekon, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon, V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon, F itu apa? Frekuensi ya, frekuensi, satuannya hertz, kemudian T itu adalah periode, satuannya adalah sekon, dan R itu adalah jari-jari. Oke, satuannya meter. Nah, kemudian ada satu lagi rumus ini ya, rumus theta ini. Theta ini bisa juga kita ganti menjadi dia kalau misalnya kita hubungkan ke jarak ya, S sama dengan theta kali R. Nah, jadi S itu berarti kan theta itu jadinya adalah S per R ya. Nah, S per R. Jadi bisa juga kita ganti nanti S itu, ya, S itu kan sama dengan keliling lingkaran, ya, rumus keliling lingkaran. Di mana rumus keliling lingkaran itu kan pi kali D. D itu diameter kan. Jadi bisa nanti diganti S itu jadi pi kali D. Diameter lingkaran ya. Yang mana diameter lingkaran berarti dari sini sampai sini kan, sampai ujung. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, atau bisa juga
boleh juga sih ditulis kayak gini ya, delta X sama dengan delta theta kali R. Sama aja sih artinya ini. Kalau ini kan perpindahan. Kalau ini artinya ini perpindahan ya. Perpindahan. Oke. Nah, apa lagi? Itu aja sih ya. Terus percepatan sudut juga udah tadi kita bahas ya. Nah, atau kita catat lagi. Nah, kalau sorry, bukan, percepatan sentripetal maksudnya. Nah, kalau percepatan sentripetal itu tadi apa? AS sama dengan V kuadrat per R, atau bisa juga AS sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi nanti ini, apa namanya tuh, AS itu dia selalu menuju pusat lingkaran ya. Nah, kayak gitu. Jadi ingat-ingat ya materi kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya bingung, ya atau mungkin ada yang dibingungkan. Nah, kalau misalnya kalau udah paham berarti kita lanjut ke contoh soal ya, agar lebih paham lagi. Nah, kita lanjut contoh soalnya ya, biar lebih paham. Di sini sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada lintasan dengan jari-jari diketahui, berarti itu ada R sama dengan 4 meter dalam waktu 2 sekon, T sama dengan 2 sekon. Benda mengalami perpindahan sudut, berarti θ-nya 1/6 putaran. Nah, ini harus kita ganti nanti nih. Kecepatan linearnya, berarti yang ditanya itu adalah V ya, kecepatan linear. Nah, sekarang gini, kita hubungkan dari beberapa rumus tadi itu ya. Karena kalau misalnya kita mau cari V, kita fokusnya ke yang ditanya dulu ya. V itu kan rumusnya omega kali R, ya kan? Tapi kita belum punya omega. Kita udah punya R kan? Nah, omega itu kita ganti apa hubungannya? Omega itu berarti ke theta kan? Theta itu kan bisa omega kali T. Berarti kalau misalnya mau cari omega berarti theta per T, ya kan? Nah, masalahnya theta itu dalam putaran, nggak boleh ya. Nah, seharusnya theta itu ya kita ganti lagi dalam bentuk radian ya. Jadi caranya gimana tadi? Theta per 360 derajat sama dengan X per 2 pi radian, ya kan? Dia dalam bentuk putaran. Oh, berarti nggak bisa ini kita pakai ini. Dia dalam bentuk putaran berarti satu putaran. Berarti ini kita ganti satu putarannya ya, putaran. Karena di sini kan putaran bukan sudut kan diketahui. Boleh juga sih theta aja lah kita buat. Nah, berarti θ-nya kan 1/6 putaran. Berarti 1/6 berarti ini nggak sudut ya. Berarti bukan 360, tapi kita ganti menjadi, karena dia itu θ itu putaran ya, kita masukin. Berarti ini jadinya satu putaran ya. Satu putaran. Berarti 1/6 putaran per, jadinya satu putaran per satu putaran sama dengan X per 2 pi radian ya. Jadi ini boleh dicoret habis. Jadi dikali silang X sama dengan 1/6 dikali dengan 2 pi radian. Jadi coret ini 3, berarti 1/3 pi radian. Nah, dalam bentuk ini baru boleh dia dimasukkan ke dalam rumus. Baru kita masukkan ke sini ya. Berarti jadinya, ini kita hapus. Ini jadinya theta itu kan, jadi ini udah kita ganti tadi nih, ini kan dalam bentuk sepertiga radian. Berarti sepertiga pi radian per T. T-nya berapa? 2 kan? Yaudah, berarti jadinya ini dibalik 1/3 pi dikali 1/2 sama dengan 1/6 pi radian per sekon. Dah, ya kan? Nah, baru masukin sini. Berarti jadinya omeganya udah dapat 1/6 pi dikali dengan R-nya 4. Berarti jadinya coret bagi 2, 3, bagi 2, 2. Jadinya dapat 2/3 pi meter per sekon. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi kita fokusnya ke yang ditanya dulu ya. Next, kita lanjut soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya ya. Sebuah roda menggelinding di atas aspal dengan kecepatan sudut, diketahui kecepatan sudut berarti itu omega ya, udah dalam bentuk 20 radian per sekon. Jadi nggak perlu diganti lagi ya. Roda tersebut mempunyai diameter sama dengan 90 cm. Kita ganti ke dalam meter ya, berarti 9 dikali 10⁻⁻1 meter.
Jarak yang ditempuh roda berarti S sama dengan, S itu yang ditanya. Jarak yang ditempuh roda setelah bergerak berarti T sama dengan 5 menit. Nah, 5 menit itu sama dengan 5 kali 60, berarti 300 sekon ya. 300 sekon, dan jaraknya itu berarti yang ditanya. Ditanya adalah S. Nah, kita fokus ke yang ditanya ya. Jadi yang ditanya itu kan S. Nah, rumus S apa tadi? Theta dikali dengan R kan? Nah, theta itu bisa kita ganti jadi omega kali T kan, kali R. Ya, jadi theta itu kan omega kali T tadi kan. Nah, jadinya ya udah berarti omeganya berapa? 20 kan? T-nya berapa? 300. R-nya berapa? R-nya. Nah, ini kalau R ini diganti jadinya kan kita rubah berarti 9/2 kan dibagi 2. 10 pangkat min 1. Jadinya ini 9/2 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini boleh dicoretkan, nih habis 1 nih. Ini bisa dibagi nih 10, nih habis kan. Ya udah berarti jadinya 10 kali 30, 300 kali 9, 27. 1, 2. Satuannya apa? Meter kan. Kalau diganti ke dalam kilometer, otomatis jadinya 2,7 kilometer. Nah, kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke? Paham ya adik-adik? Nah, untuk soal selanjutnya, boleh adik-adik kerjakan untuk latihan ini di buku catatannya masing-masing ya. Kalau misalnya udah dapat hasilnya, boleh dikomen di kolom komentar. Nanti kita cek ya, apakah yang dicari itu benar atau tidak. Nah, untuk lebih mudahnya, sama-sama ya kita buat diketahuinya, atau boleh di-pause dulu videonya, oke? Jadi di sini, kipas pompa air berputar dengan kecepatan sudut, jadi diketahui itu adalah omega. Omeganya adalah 600 rpm. Nah, ingat rpm itu harus dirubah ke dalam radian per sekon. Gimana caranya? Berarti 600 dikali rotasi itu sama dengan 2 pi radian. Menit itu ke sekon per 60. Jadi ini bisa dicoret habis ya, sisa sorry. Ini 60. Ini dibagi 61, dibagi 60 dapat 10 kan? Jadinya dapat 20 pi radian per sekon. Kecepatan linier di ujung jari-jari kipas yang berjarak, berarti berjarak 8 cm dari poros. Nah, berarti dari poros itu sama dengan jari-jari 8 cm, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, yang ditanya kecepatan linier, jadi V ya. Nah, oke. Silakan lihat lagi catatannya, apa rumus dari V. Oke, tetap semangat belajar karena ini adalah materi terakhir. Tapi kalau misalnya adik-adik mau lebih materi lebih lanjut, bisa kita bahas nanti di video selanjutnya materi tentang GMBB. Oke, tetap semangat ya. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan klik video berikut ini. Tetap semangat ya!